There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan yang nonton video aku ini juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, seperti biasa aku mau share rutinitas aku ya sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus 2 anak, dalam mengurus rumah juga tanpa ART tentunya. Nah, seperti judulnya, ini aku mau masak makan malam sederhana. Ini bahan-bahannya udah aku siapkan juga. Nah, ini aku mau masak ikan tongkol asam pedas, terus sebagian tongkolnya aku semur aja ya buat Mas Raka. Seperti biasa ya, masakan-masakan aku tuh simple banget, tapi misal kalau yang aku share ini bermanfaat nih buat teman-teman, aku sangat senang pastinya. Nah, ini yang buat disemur, aku goreng dulu tongkolnya. Terus buat yang asam pedas itu aku nggak digoreng dulu ya, jadi langsung aja. Nah, ini aku pakai stok bumbu dasar merah atau stok sambal yang ada nih, jadi praktis banget ya kalau mau buat masakan-masakan yang sambal kayak gini tuh praktis gitu. Nah, ini aku tumis dulu sebentar. Sebenarnya ini udah aku tumis juga, makanya itu ya langsung keluar gitu minyaknya karena emang udah ditumis dulu sebelumnya. Terus itu aku masukkan juga daun salam, daun jeruk, daun serai. Nah, ini langsung aja aku masukkan ikan tongkolnya. Buat yang nanyain itu stok sambal aku itu apa bahannya, itu aku cuma bawang merah, bawang putih, cabai kering atau cabai merah ya teman-teman, kayak gitu aja. Sama sedikit jahe gitu. Nah, terus ini aku tambahkan air asam jawa ya teman-teman. Nah, udah kayak gitu aja, nanti tinggal ditambah garam, kaldu jamur, paskan rasanya gitulah. Nah, oke, ini juga udah udah masak ya, yang digoreng. Jadi ini aku sekalian aja masaknya biar cepet gitu, kompor kiri kanan. Nah, terus ini aku tambahkan yang asam pedasnya, tambahkan garam, kaldu jamur, terus aku tambahkan juga sedikit gula. Terus nanti itu aku tambahkan timun ya, karena aku kurang suka kalau yang pakai belimbing kayak gitu-gitu kan. Jadi aku tuh lebih senangnya pakai timun aja gitu. Menurut aku sama-sama segar sih ya kalau pakai timun. Nah, ini udah deh, tinggal ditunggu aja itu sampai mateng. Nah, ini sambilan aku siapkan bahan buat semur ya. Gampang aja, ini bumbunya yang diiris-iris aja, bawang merah, bawang putih, jahenya digeprek aja, terus serai sama lengkuas. Ini aku nggak masak sayur karena kebetulan stok sayur di kulkas itu bener-bener habis ya, jadi ya udah aku skip aja. Nah, terus ini aku mau masakin buat Mas Raka. Ini bawang merah, bawang putihnya ditumis, terus masukkan serai, lengkuas, jahe, daun salam juga. Nah, ini tuh versi yang gampang banget ya semurnya. Terus ini tambahkan kecap, udah deh, nanti tinggal masukin si ikan tongkolnya, terus tunggu sampai meresap gitu ya, sampai airnya tuh agak menyusut sedikit gitu ya. Jangan lupa juga tambahkan garam, kaldu jamur, pokoknya paskan rasanya. Ini tuh Mas Raka juga doyan banget kalau udah ikan disemur kayak gitu ya. Yang penting dia tuh jangan digoreng aja, kadang tuh dia agak kurang suka. Nah, tapi biasa aku akalin kalau udah misal aku lagi mager gitu kan, cuma bikin ikan goreng. Nah, itu aku bikinin dia nasi goreng kayak gitu-gitu. Nah, terus aku suwir-suwir kan. Nah, itu pasti dia makan sih kalau udah kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini sambil nunggu masakannya mateng. Nah, kayak gini samalah ya pada umumnya. Kalau udah masak itu sedapur-dapur berantakannya, mana piring kotornya juga banyak gitu ya. Nah, tapi ini daripada bengong sambil nunggu masakannya matang, itu bisa sambil diberesin, sambil dibersih-bersihin gitu ya. Jadi biar nanti masakannya matang itu dapur udah kinclong juga gitu.
Aku tuh tim yang agak sedikit ribet ya memang teman-teman. Mau makan aja tuh harus pastikan dulu dapurnya tuh udah bersih, piring-piring kotor udah dicuci kayak gitu teman-teman. Ada yang sama gak sih? Kalau suamiku tuh udah sampai hafal gitu ya, kalau mau nungguin makan sama-sama itu harus nunggu aku selesai beres-beres dapur dulu gitu. Dan yang pastinya harus pastikan dulu perut anak-anak aku tuh udah pada kenyang gitu baru deh. Jadi aku tuh aduh makannya tuh berantakan banget ya kalau udah jadwal makan tuh. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, kebiasaan baik sih, disyukurin aja lah ya. Nggak semua kan soalnya bisa seperti itu ya, walaupun kadang ribet sih memang ya, mau makan aja tuh banyak banget ritualnya, harus ini dulu lah itu dulu lah gitu. Nah oke teman-teman, ini aku lanjut beresin piring-piring dulu karena mau nyuci kloter berikutnya. Ini udah nyuci yang kesekian. Kalau teman-teman sehari itu bisa nyuci piring berapa kali? Aku biasanya berapa kali ya? Nggak bisa dihitung sih kalau datang rajinnya itu, setiap ada cucian piring dikit gitu langsung dicuci gitu ya. Tapi semager-magernya aku itu biasanya nyuci piring 3 kali deh gitu sehari ya teman-teman, karena kalau udah sehari sekali itu kayaknya aduh numpuknya tuh kayak gimana ya. Nah oke, ini aku lanjut cuci piring ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya aku udah mulai agak sumpek nih ngelihat dapur aku teman-teman, apa kelihatan apa ya, banyak barang gitu di mana-mana gitu ya. Cuman ini bukan barang pajangan tapi barang yang sering dipakai gitu ya. Jadi kalau disimpan di lemari atau diumpetin gitu tuh agak jadi ribet sendiri kalau pas mau pakai gitu, apalagi untuk perlengkapan MPACD angka itu ya. Kan sering banget dipakai gitu, cuci pakai jadi gitu deh. Nah oke teman-teman, ini udah jadi masakan aku tuh, ikan tongkol asam pedas sama ikan tongkol kuah kecap. Gini aja ya teman-teman, menu makan malam aku sederhana tapi insya Allah nikmat ya. Nah ini aku lanjutin lagi cuci piringnya. Jadi gitu deh, kalau udah masak sambil bikin video itu sebenarnya rempong gitu ya teman-teman. Nggak jarang deh kalau sambil di videoin itu numis bawang-bawang aja tuh bisa gosong gitu ya. Nah oke, masaknya udah selesai. Terus tadi udah pada makan juga. Aku nggak ikutan makan sih karena aku lagi ini ya jaga makan, ya gitu deh. Jadi aku skip makan malam sekarang. Jadi tadi aku nemenin suami sama anak aja makan malam. Nah ini udah selesai. Sekarang aku bisa lanjut beres-beres lagi. Terus itu masakannya tuh masih ada nyisa, jadi bisa untuk sampai besok teman-teman. Aku biasanya nggak masak masak buat makan siang lagi gitu ya. Lagi pula makan siang itu kan pas suami nggak ikutan makan di rumah ya, dia makan di kantor, jadi cukup lah gitu sampai besok makan siang. Jadi besoknya lagi tuh lanjut lagi masak malam gitu loh. Jadi ya teman-teman, nggak satu hari itu 2 kali masak itu enggak. Nah oke, ini aku lanjut ya beres-beres. Ini aku mau nyapu dari dapur dulu. Ini aku sekalian mau ngepel juga, dapurnya udah lengket-lengket juga ini. Ya beginilah ya teman-teman rutinitas aku, emang lebih seringnya itu beberes pada malam hari, lebih produktif aja pada malam hari. Tapi kalau pagi hari itu produktifnya beda hal gitu ya, lebih ke ngurus anak-anak gitu kan, lebih ke ini apa namanya, main sama anak-anak gitu deh. Nah kalau malam gini tuh emang waktunya aku lebih lebih leluasa gitu ya buat beres-beres rumah, karena ini anak-anak tuh lagi ini ada yang bantu jagain kan, Pak suami udah pulang kerja gitu, jadi lebih tenang gitu kalau ninggalin anak-anak karena ada yang jagain kan. Apa ya, kalau dulu sih ya di awal-awal aku bikin konten gitu ya beberes pada malam hari, ngelihat judulnya aja tuh mungkin
apa ya, teman-teman mungkin udah pada heboh gitu ya, nggak boleh beberes malam hari lah, nggak boleh nyapu malam hari lah, beginilah begitulah, banyak banget pastinya komen-komen yang masuk kayak gitu ya teman-teman. Cuman apa ya, tergantung kepercayaan masing-masing sih menurut aku ya. Kalau aku sih kebetulan nggak ini deh, nggak mengikuti, apa maksudnya, nggak sepemahaman gitu ya seperti itu. Dan setahu aku juga di ajaran aku tidak ada larangan bebersih di jam kapanpun lah gitu ya teman-teman. Intinya kebersihan itu sebagian dari iman aja gitu. Nah ini aku lanjut ya, beberes di ruang TV aku. Nah kayak gini terus deh penampakannya ya, pasti berserakan mainan-mainan. Mindsetnya beberes rumah malam hari kayak gini tuh supaya besoknya itu jadi lebih enteng, lebih enak ngelihatnya gitu ya teman-teman. Tapi itu kayaknya berlaku sebelum punya anak sih ya. Menurut aku setelah punya anak ya sama aja sih, besoknya itu kita tetap sibuk gitu ya, ngurus anak, ngurus rumah lagi karena udah berantakan lagi gitu ya. Cuman menurut aku nggak ada salahnya ya dijadikan kebiasaan. Toh ini juga kebiasaan baik ya, beres-beres rumah, bersih-bersih rumah kayak gini ya teman-teman. Karena kalau udah jadi kebiasaan itu gampang di kitanya juga gitu. Karena biasanya kalau ngelihat rumah berantakan itu bisa jadi sumber jadi lebih gampang stres gitu ya, gampang marah-marah juga ya. Kalau udah capek gitu kan ngelihat rumah berantakan. Nah, kalau ngelihat rumah rapi itu bawaannya bisa jadi sumber kewarasan sih kalau aku ya, teman-teman. Apa namanya, apalagi yang sehariannya itu di rumah gitu kan, ngurus anak, ngurus pekerjaan itu lagi gitu ya. Nah jadi kalau udah jadi kebiasaan itu kan jadi bawaannya apa namanya, mudah gitu dijalaninnya ya. Kalau ngelihat berantakan ya tinggal diberesin gitu, ngelihat yang kotor gitu ya dibersihin gitu. Jadi pokoknya nggak apa, ngejalaninnya itu jadi gampang gitu, jadi ringan lah gitu ya, nggak merasa terbebani ya kalau udah jadi kebiasaan itu. Jadi nggak ada salahnya teman-teman dijadikan kebiasaan aja buat bersih-bersih rumah kayak gini. Walaupun ya mungkin kadang kita mikirnya ini baru diberesin bentar nanti paling udah berantakan lagi gitu kan. Ini paling udah bentar lagi udah kotor lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga rumah berpenghuni ya, apalagi kalau udah punya anak. Dan kalau menurut pengalaman aku ya, biar kitanya juga lebih rajin buat bersih-bersih rumah itu, kalau bisa usahakan rumah itu jangan terlalu kebanyakan barang ya teman-teman. Maksudnya jangan terlalu kepenuhan barang gitu. Apalagi perintilan-perintilan ya, semakin banyak perintilan itu semakin banyak juga debunya gitu. Jadi kadang yang bikin kita males buat bersih-bersih. Gak bisa dijadikan alasan juga rumah luas ataupun kecil ya, aku udah pernah ngalamin juga. Justru kadang kalau rumah kecil itu kan gampang ya, lebih cepat gitu buat beresinnya. Tapi tetap aja kadang kita males gitu karena itu kepenuhan barang gitu ya. Nah justru kalau rumah luas itu lebih lama, lebih capek gitu buat bersihinnya. Tapi kalau nggak kebanyakan barang itu ya tetap nyaman-nyaman aja gitu buat bersih-bersih rumah ya teman-teman. Ini aku juga lagi belajar terus ya teman-teman buat bisa hidup lebih minimalis lagi gitu sih pengennya ya. Semoga aja bisalah gitu lebih konsisten. Nah oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga pekerjaan rumah aku. Dan ini tuh aku kedatangan paket yang aku tunggu-tunggu banget. Jadi ini aku mau buka paket ya, ikutin terus ya. Nah kayak gini nih suasana di kamar. Jadi di balik ada istri yang bisa leluasa buat beres-beres rumah, tentunya ada bantuan kerjasama dari suami ya, yang mau buat bantu jagain anak-anak. Nah ini Mas Raka lagi kerjain PR-nya. Jadi ini aku tunggu dulu dia kerjain PR-nya biar dia fokus, karena kalau udah buka paket biasa dia tuh nggak fokus gitu ya. Nah pokoknya kayak gini deh keadaan rumah aku ya teman-teman. Apalagi kamar ya, ini tuh udah deh nggak pernah rapi deh kayaknya ya, selalu berantakan kayak gini.
apalagi ini diangkat nih udah bisa bongkar-bongkar, udah bisa berantakin ya teman-teman. Tadi tuh alhamdulillah aku bisa bebersihnya lebih awal ya, jadi masih sempet buat main sama anak-anak. Kalau biasa tuh kan harus tunggu anak-anak pada tidur dulu ya, dan jadi nanti aku bisa sama-sama istirahat juga. Nah ini langsung aja aku buka paketnya. Jadi ini tuh teman-teman aku beli alat bantal pijat gitu ya teman-teman, lucu banget ini ya, aku udah lama penasaran akhirnya aku beli juga sekarang. Jadi ini tuh alat pijat praktis gitulah ya, dan ini ada kabel buat colokin ke listriknya, terus ini ada juga kabel buat colokin kalau di mobil ya, jadi bisa dipakai juga kalau pas di mobil. Nah ini alatnya tuh praktis banget, dia tuh ringan, kecil, jadi gampang buat dibawa-bawa gitu ya. Nah terus di belakang ada karetnya juga buat dicantolin ke jok mobil atau atau ke kursi juga bisa. Nah ini langsung mau aku colokin, mau aku cobain. Ini bisa dibuka tutup, cuman aku nggak ngerti sih, mungkin buat dicuci kali ya bahan luarannya. Nah ini aku cobain hidupin. Nah ini kayak gini tuh, bolanya bergulir, dia ada 8 bola gitu ya teman-teman, lucu banget, dan dia ada penghangat inframerahnya gitu. Pas aku cobain tuh bener-bener kayak hangat banget gitu ya pas dipijitin ke badan. Ini tuh harganya murah banget, 125.000, dan menurut aku ini tuh worth it lah ya. Maksudnya jangan berekspektasi tinggi kayak bantal kayak kursi-kursi pijat yang di mall gitu, jangan lah ya. Tapi ini lumayan oke lah dengan harga 125.000 gitu ya, buat mid time, buat apa ya, buat pijet-pijet di rumah sendiri gitu kan, apalagi pas habis beberes rumah gitu. Dan ini tuh bisa pas di mobil juga bisa tuh, misalnya kalau lagi capek nyetir, suami kan bisa pakai juga. Nah ini aku langsung aja cobain karena penasaran, dan pas banget kan lagi capek-capeknya gitu ya. Tuh enak banget loh teman-teman, ini tuh bisa dipijitin kemana aja kan, mau di area mana aja lah, terserah kita gitu, mau di leher, kepala, punggung, paha, betis, tumit, itu tuh bisa semuanya gitu ya. Dan ini tuh enak lah menurut aku ya. Harganya 125.000. Kalau teman-teman misal ada yang mau order juga, ada yang mau beli juga, nanti linknya aku taruh di description box ya teman-teman. Nih aku lagi cobain, dan nanti Mas Raka juga cobain tuh, tapi ujung-ujungnya dia cobain ke mainan dong. Ya gitulah pokoknya kalau dia mah. Nah oke teman-teman, segitu aja ya video dari aku, semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di next video, bye. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're